Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lagi sholat zuhur orang di masjid. Ini good day Palestina ya. Ini bendera ini maksudnya ini dukung Palestina ya, good day. Soalnya ini bendera Palestina kan ya. Tuh. Bukan Amerika kan? Palestina kan? Saya salah kah? Saya salah enggak? Salah enggak? Tolong komen, ini lambang Palestina kan? Good day. Berarti good day pro Palestina gitu kan? Jadi aman ya, aman diminum ya. Sama aroma kelapa. Kalau ini produk Indonesia dong. Ini sudah jelas ini produk Indonesia dong. Ini pro Palestina kan ya? Ya kan? Dari tadi saya replay mulu pertanyaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Angin kipasnya kenceng banget. Enak pakai teh. Semuanya sih, kopi, teh, susu yang panas banget. Dukung Palestina kan ini, jadi aman kan, bagus kayak gini, ada lambang dukung Palestinanya. Jadi tidak was-was beli produk. Sendiri di kantor, nggak ada siapa-siapa, udah pada balik semua. Biskuit Roma ini bagus bawa pergi camping.
camping soalnya mengenyangkan. Sama Hatari juga mengenyangkan. Cocok dibawa pergi camping. Sama Cucok dibawa buat bekal perjalanan jauh kayak ke Kendari, ke Palu, ke Makassar. Perjalanan jauh pakai kendaraan. Cocok ini, mengenyangkan. Lemak kelapa sama Hatari. Good day, pro-Palestine. Pakistan sama Palestina tetanggaan kah? Tolong di komen bagi yang tahu Pakistan, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Mengenyangkan pokoknya. Kalau mineral sama aqua Indonesia kan ya, mineral sama aqua. Produksinya di Indonesia. Boleh enggak mineral sama aqua? Unilever itu buatan mana? Maksudnya produk mana? Amerika atau mana? Atau Israel? Saya tidak tahu, makanya saya nanya dengan nada lembut. Tadi lembut enggak? Kurang semangat hari ini. Soalnya soalnya semalam dapat info tangan bapak saya kepotong, terus kena uratnya, kepotong sama uratnya, mau dibawa dijahit di puskesmas. Bapak saya tidak mau. Kepikiran dari tadi malam. Bapak saya lagi di Sausu Swakarsa Pakareme, Sausu Taliabo sama Sausu Torono. Kebunnya kan ada 2 tempat, Sausu Taliabo, Sausu Torono, kebun kopi, sama di Kota Palu juga masih ada, kebun kopi juga ada, Parigi juga ada. Jadi papa saya itu lagi balik ke sono
lagi nanam beratus-ratus pohon duren, bibit duren, montong sama katanya duri hitam, kata adik-adik saya di grup. Terus semalam di grup keluarga adik saya nge-share kalau bapak tangannya kepotong, lagi entah lagi maras atau lagi apa, lagi maras kayaknya, maras tangannya kepotong, terus kena uratnya, dipaksa-paksa mau dibawa ke puskesmas, mau dijahit tidak mau. Terus bapak saya itu dari Wosu Morowali Bungku Barat Morowali naik motor kebon ke sono, terus balik lagi ada masalah dikit di sini, balik sama naik motor kebonnya dari Sausu ke Morowali Wosu. Motor kebon gimana sih, motor kebon kerangka doang, tidak ada spion, tidak ada lampu. Nekat mau dianterin ke sono pakai mobilnya sendiri, katanya tidak mau, banyak biaya kalau pakai mobil, bensin boros, kalau pakai motor tidak. Lalu sudah di Wosu, tidak jadi dipanggil. Kan kata saya sama mama istri papa saya, Mama Mia, bapak tidak usah dipanggil karena tidak diperlukan Ji. Tapi mungkin ditelepon suruh balik, mau dijemput pakai rental tidak mau, dijemput pakai mobil sendiri tidak mau. Balik tuh ke sini naik motor kongkornya. Selang seminggu di Wosu, balik lagi ke sono, ke Sausu. Katanya sayang bibit durennya beratus pohon sudah dibeli tidak ditanam. Kembali lagi ke sono mau dianterin tidak mau, dengan jawaban yang sama, boros bensin, boros biaya kalau bawa mobil, jadi mending naik motor kebon aja ke sono. Masalahnya tidak ada lampunya, tidak ada spionnya. Motor kebon yang kerangka, yang cuman kerangka kayak kerangka tengkorak. Jadi kepikiran dari semalam. Ya, bapak saya kerasnya sama kayak saya. Saya pun anaknya keras kepala, tidak mau dibilangin, tidak mau di apa ya, kasih tahu, nasehatin sih. Gitulah. Jadi kepikiran sama bapak saya. Ini maksain lagi nih balik nih ke sini, make motor kebonnya itu, motor kongkornya itu, maksain lagi balik ke sini. Tidak mau dijemput. Ya Allah, sehat-sehat bapak saya, panjang umurnya, sehat selalu. Pokoknya cuma minta doa, sehat-sehat bapak saya, panjang umurnya. Selamat sampai di Wosu dan Labota dari Sausu Taliago, Sausu Torono. Saya tidak tahu, bapak saya mungkin ke kebun kopi juga kah, atau di Kota Palu juga ada tanahnya, tapi jarang ke sono, paling di kebun kopi doang. Kebun kopi di sono ada cengkehnya. Mas, dulu waktu SD saya sering ke rumah kebun yang di kebun kopi di pinggir jalan. Terus pas kerusuhan Poso, rumah itu dibeli sama orang Poso karena mau dipakai warung, karena rumahnya kebakar di Poso. Terus papa saya kasih, entah papa saya kasih atau jual, entahlah. Yang jelas kebunnya masih sering papa saya terima uang hasil cengkehnya, orang yang manen. Terus kalau bapak saya mau ke Palu atau bapak saya ke Sausu, sempetin ke kebun kopi ambil duit hasil cengkehnya. Di sini juga ada cengkehnya di Unsongi Bungku.
ada sekitaran 100 pohon lebih, pohon cengkehnya berbuah semua, tiap tahun dipanen. Tapi kayaknya sudah 2 tahunan gitu bapak saya tidak pernah ikut manen. Yang manen paling sepupu, om, saudara yang pergi manen. Bapak saya tidak pernah ke sono lagi. Di Gunung Unsongi, saya pernah sekali ke sono, masya Allah. Sudah tidak mau lagi ke sono. Medannya itu loh, masya Allah banget. Pokoknya di gunung atasnya paling atas pokoknya. Gunung Unsongi Bungku. Bapak saya itu rumahnya semuanya reok. Di Labota reok, di Wosu reok. Kalau di Sausu Torono rumahnya ada 2. Kan istrinya 2, 3 sebenarnya sama almarhum mama saya. Kalau di Sausu tuh rumahnya lumayan gede, terus rumah beton, rumah permanen. Kalau di sini di Labota permanen juga sih, tapi apa adanya. Di Wosu juga permanen tapi apa adanya. Jadi bapak saya itu lebih mentingin beli tanah. Jadi tanahnya di mana-mana ada. Di Makartijaya ada, di Labota ada, di Lele ada, di Unsongi ada, di Wosu ada, Topogaro ada, Emea ada, di Sorowako ada, di Sinjai ada. Masih ada nggak ya di Sinjai? Kayaknya masih ada deh kebun ini. Mereka sesaudara semuanya kayaknya masih ada yang belum dijual. Terus di Sausu Sokarsa Pakareme, sama di Sausu Taliabo, Sausu Torono, Parigi, kebun kopi, sama di Kota Palu masih ada. Di Kota Palu katanya sih masih ada. Kan dulu rumah zaman dulu rumah di Kota Palu itu di Jalan Datu Adam. Jadi waktu saya kecil, saya kan lahir besar di Palu. Terus katanya sudah lahir dibawa ke Toli-Toli, dari Toli-Toli dibawa ke rumah yang di Jalan Datu Adam di Kota Palu. Terus pernah juga dibawa ke Sinjai masih kecil. Nah terakhir almarhum mama saya ke Sinjai itu sekali doang bawa saya. Setelah dari Sinjai itu terus meninggal, diceritain gitu meninggal. Jadi mama saya meninggal itu saya umur berapa? 4 tahun, 5 tahun. Terus adik saya ada 2. Yang satu kayaknya umur 2 tahunan, 3 tahunan gitu. Terus yang satunya lagi umur 2 bulan, masih bayi banget. Dan seingat saya mama saya meninggal itu, saya masih ingat mama saya diangkat di kerangka mayat. Terus itu di ini kubur bawah dikuburin itu jauh. Ya seingat saya gitu. Terus saya lagi ngayun adik saya yang bungsu ini yang umur 2 bulan, yang lagi sakit mata parah. Terus almarhum mama meninggal pada saat itu. Terus adik saya nangis mulu. Seingat saya itu aja yang saya ingat selama masa kecil sama almarhum itu. Cuman yang saya ingat yang pas meninggalnya aja yang saya ingat. Mama meninggal, terus saya lagi ngayun adik saya yang lagi sakit mata, yang lagi nangis ngeraung-raung. Mungkin dia ngerasa mama meninggal. Saya tidak ingat apapun, cuman ingat itu aja, ngelihat mama diangkat di kerangka pergi di bawah gitu. Ingat itu doang. Udahlah, sedih kalau diceritain, sedih. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian curhat saya siang ini. Oke, bye. Sehat-sehat semuanya. Selamat makan siang. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bye.